siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Langgermong. Apa kabar kalian? Kita jumpa pada video pembelajaran kali ini bersama saya Ibu Ros. Pada masa pandemi ini, kalian jangan lupa menggunakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari bilangan bulat dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Siswa-siswi sekalian, di SD kalian sudah diperkenalkan tentang garis bilangan. Dalam garis bilangan, bilangan-bilangan yang negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0 dan bilangan positif terletak di sebelah kanan bilangan 0. Jadi, bilangan bulat terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bagaimanakah caranya untuk menentukan manakah bilangan yang lebih besar, manakah bilangan yang lebih kecil? Silakan perhatikan garis bilangan. Bilangan yang terletak di sebelah kiri lebih kecil dari yang di sebelah kanan. Misalnya, negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Mengapa? Ya karena negatif 3 terletak di sebelah kiri negatif 2. Nah, berikut ini kita pelajari cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan dan juga tanpa menggunakan garis bilangan seperti video berikut ini. Yang pertama, Ibu menjelaskan tentang cara penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Yaitu, tentu kita harus hitung dari 0. 0 adalah titik diam. Jika penjumlahan dengan bilangan positif, maka maju. Atau kita bilang pindah ke sebelah kanan dari 0. Tapi kalau dengan bilangan negatif, maka mundur atau ke kiri. Misalnya positif 2, itu artinya maju 2 langkah. Atau 2 langkah ke kanan dari 0. Ya, ingat bahwa kalau positif maju. Nah, kalau tadi tambah 2 berarti maju 2 langkah ke depan atau ke kanan. Sedangkan kalau negatif 2 artinya mundur 2 langkah atau 2 langkah ke kiri dari kita perhatikan contoh yang berikut, yaitu penjumlahan bilangan negatif. Negatif 2 tambah negatif 1. Bagaimana kita menggunakan garis bilangan? Karena negatif 2 berarti mundur 2 langkah. Berarti dia nanti berhenti di negatif 2. Jadi jangan lupa startnya dari 0. Terus tambah negatif 1, berarti mundur lagi 1 langkah. Dari negatif 2. Berarti dia berhenti di negatif 3. Karena mundur terus. Pertama mundur 2 langkah, dia berhenti di negatif 2, dari jangan lupa dari 0. Kemudian dia mundur lagi 1 langkah, berhenti di negatif 3. Nah, bisa kita gunakan cara lain tanpa menggunakan garis bilangan. Kita anggap negatif itu adalah utang. Sedangkan kalau positif, bayar utang. Negatif 2 berarti utangnya 2. Terus tambah negatif 1 berarti tambah lagi utang 1. Berarti utangnya menjadi 3. Jadi jawabannya negatif 3. Jadi seperti itu cara menentukan penjumlahan bilangan negatif.
Ya, sekarang kita lihat pengurangan. Dari operasi pengurangan berarti balik. Misalnya negatif 2 kurang negatif 3. Pertama, jangan lupa selalu dari 0. Dari 0 berarti mundur 2 langkah. Berarti dia nanti berhentinya di negatif 2 dari 0. Kan mundur 2 langkah ya. Dia berhenti negatif 2. Kemudian dia balik. Ya, tadi pengurangan artinya balik. Balik 3. Karena negatif 3. Berarti dia berhenti di 1. Nah, seperti tadi Ibu sudah katakan, bisa juga kita menggunakan cara lain tanpa menggunakan garis bilangan. Tadi, kalau pakai garis bilangan tadi, hasilnya 1. Kita coba dengan cara lain, yaitu hutang. Ya. Hutang 2, negatif 2. Ya. Terus dia hutang lagi, negatif 3. Nah, tapi karena ini pengurangan, jadi kita bisa tulis, kalau tanda kurangnya berdekatan, kita bisa jadikan tambah. Negatif 2 tambah 3. Jadi sekali lagi, kalau tanda kurang berdekatan, menjadi tambah. Sehingga negatif 2 kurang negatif 3, bisa menjadi negatif 2 tambah 3. Sehingga kalau pakai hutang dan bayar hutang, jadi negatif itu hutang, positif bayar hutang. Berarti hutangnya 2, terus tambah 3. Bayarnya 3. Berarti bayarnya bagaimana? Pas atau masih ada hutang atau lebih. Jadi hutang 2, kan tadi katakan bahwa jadi tambah 3. Berarti bayarnya 3. Nah, hutang cuma 2 ya, bayarnya 3, berarti lebihnya 1. Nah, karena lebih bayar, maka jawabannya positif, yaitu 1. Sehingga negatif 2 kurang negatif 3 hasilnya 1. Ya, kalau tadi kita ambil bilangan negatif semua. Sekarang kita coba mengambil bilangan positif. 1 tambah 3 sama dengan berapa? Tentu kamu langsung bisa menjawab. Tetapi Ibu menjelaskan dengan garis bilangan. Jangan lupa tadi startnya dari 0. Jadi 1 berarti maju 1 langkah. Dari 0 ke 1. Maju berarti dia ke kanan. Dia berhenti di 1. Terus tambah 3, berarti dia maju lagi 3 dari 1. Nah, dia berhenti di 4. Berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau tadi Ibu mengambil contoh hutang dan bayar hutang, kalau positif berarti bayar hutang. Jadi 1 bayar, 3 bayar. Berarti sudah 4 kali bayar. Ya, sehingga jawabannya 4. Bagaimana siswa-siswi? Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan penjelasan tadi. Silakan kalian menggunakan garis bilangan atau juga seperti Ibu jelaskan. Jadi jangan lupa negatif adalah utang, positif adalah bayar. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. Kalau tadi 1 tambah 3, sekarang 1 kurang negatif 3. Ya, kita gunakan cara tadi bahwa kalau positif maju, negatif mundur. Dan jangan lupa pengurangan berarti balik. Dari 0, jadi 1 berarti maju 1 langkah. Kemudian mundur 3 langkah. Maka dia berhenti di 4. Atau tadi seperti penjelasan Ibu, kalau tanda kurangnya berdekatan, maka dia jadi tambah. Sehingga 1 kurang negatif 3 bisa dikatakan 1 tambah 3. Sehingga hasilnya adalah 4. Sekali lagi Ibu jelaskan. 1 berarti maju 1 langkah, startnya dari 0, berarti berhentinya di 1. Kemudian kurang negatif 3. Ya, berarti dia harus balik karena kurang. Balik dari kebiasaannya. Kalau negatif biasanya kan dia mundur. Tapi karena balik berarti
dari mundur jadi maju. Maka dari 1 dia maju sebanyak 3 kali, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Itu kan 3 kali. Sehingga dia berhenti di 4. Jadi itu kamu harus paham bahwa kalau balik, kurang berarti balik. Jadi balik dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya kan kalau negatif kan mundur. Nah, kalau balik dari mundur menjadi maju. Sehingga tadi maju 1 langkah, karena 1, terus seharusnya negatif 3 itu kan harusnya mundur 3 langkah. Ya betul mundur, tetapi balik. Balik dari yang tadi kan maju. Ya. Terus seharusnya mundur, tapi balik dari mundur adalah maju. Sehingga dia maju lagi dari 1 sebanyak 3 kali. Sehingga dia jadi berhenti di 4. Seperti Ibu jelaskan, supaya kamu tidak bingung, ya, yang tandanya sama-sama negatif, dia jadi positif. Sehingga jadinya 1 tambah 3. Maka hasilnya 4. Jadi, siswa-siswiku sekalian, silakan kamu belajar cara yang seperti Ibu sampaikan tanpa menggunakan garis bilangan, mengingat bilangannya besar. Seperti ini, 1 kurang negatif 3. Ingat ya, kalau dua-duanya negatif, maka dia jadi positif. Ya, 1 kurang negatif 3, seperti Ibu bilang tadi. Ya, kalau positif, bayar hutang, negatif utang. Jadi 1, bayar hutangnya 1. Utangnya ada 3. Ya. Tetapi jangan lupa, ya, supaya tidak bingung, itu jadi tambah dulu ya, 1 tambah 3. Sehingga kamu tidak bingung, loh, 1 bayar hutang, 3 hutang. Kenapa hasilnya 4? Nah, makanya dia harus berubah dulu. Jadi 1 tambah 3. Sehingga kan bayar terus. Bayar hutang. Tidak ada hutang. Sehingga hasilnya positif 4. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Apakah 1 tambah 3 dengan 1 kurang negatif 3 sama? Silakan Anda jawab. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan negatif kali negatif, yang dua-duanya negatif jadi positif. Berarti apa jawabannya? Ayo, silakan kamu jawab sendiri. Ya, kita lihat lagi contoh yang lain. Negatif 2 kurang negatif 5. Ya, negatif 2 berarti mundur 2 langkah. Berarti mundur 2 dari 0, berarti dia berhenti di negatif 2. Kemudian, ya, mari kita lihat contoh yang berikut. Negatif 2 kurang negatif 5. Jadi jangan lupa ya, startnya dari 0. Mundur 2 langkah, berarti dia berhenti di negatif 2. Dari itu 1. Kemudian mundur lagi 2. Ya. Kurang, berarti ini balik ini. Kurang negatif 5. Seharusnya kan dia mundur. Tetapi karena balik, dari mundur jadi maju. Sehingga maju 5 langkah. Ya. Itu bedanya kurang dan tambah. Kalau tambah tadi dia, nah, kalau negatif ya mundur. Kalau positif, maju. Nah, sekarang karena kurang, dia sudah mundur. Seharusnya kan negatif 5. Tapi ya, karena dia harus balik, berarti dia maju jadinya. Dari negatif 2, dia maju 5 langkah. Dari negatif 2, negatif 1, 1, negatif 1 ke 0, 1 berarti sudah 2, 0 ke 1 sudah 3, 1 ke 2, 4, 2 ke 3, 5. Berarti dia berhenti di 3. Atau dengan cara lain seperti Ibu sudah jelaskan tadi, kalau tanda negatif berdekatan, dia menjadi positif. Sehingga sama dengan negatif 2 tambah 5. Nah, berarti mundurnya 2, berhenti di angka 2, negatif 2, terus majunya 5. Maka dia berhenti di angka 3. Atau seperti tadi cara lain, yaitu negatif bayar hutang, positif
Negatif hutang, positif bayar hutang. Berarti bayar hutangnya 2, utangnya 2, bayarnya 5. Berarti kan lebihnya 3, maka jawabannya positif 3. Ya, mudah-mudahan siswa-siswi sekalian bisa memahami. Silakan kamu menggunakan dari cara yang dijelaskan. Ya. Jadi pertama menggunakan garis bilangan, kedua menggunakan istilah negatif bayar hutang, positif negatif hutang, positif bayar hutang. Dan yang ketiga adalah jangan lupa bahwa kalau tanda yang berkaitan sama-sama negatif menjadi positif. Ya, sekarang kalian lihat contoh-contoh yang ada. 3 kurang negatif 3. Berarti ini kalau pakai garis bilangan, maju 3 langkah. Seharusnya kalau negatif 3 mundur, tapi karena dia balik, berarti dia maju lagi 3. Menjadi berapa? Ya, jangan lupa tandanya sama, berarti jadi tambah. Ya, jadi maju 3, seharusnya negatif 3 itu mundur, tapi karena kurang, berarti dia dari mundur ke maju lagi, berarti maju lagi 3. Maju 3, maju lagi 3, berapa? Silakan kamu jawab. Yang kedua, nah ini berbeda dengan yang pertama, 3 maju, tambah. Berarti dia mundur, maju 3, mundur 3, berapa? Atau seperti dikatakan, kalau tandanya sama jadi tambah, tanda berlawanan jadi kurang. Jadi nomor 1 dia jadinya 3 tambah 3. Sedangkan nomor 2 jadinya 3 kurang 3. Silakan kamu coba buktikan. Apakah benar kalau menggunakan garis bilangan hasilnya 3 tambah 3 hasilnya 6. Sedangkan yang kedua itu 3 kurang 3 hasilnya 0. Sedangkan nomor 3 ya negatif 4 berarti mundur 4, maju 2. Nah, dia berhenti di mana itu? Atau hutangnya 4, bayarnya 2. Berarti dia belum bayar semua tuh. Berarti hasilnya harus negatif karena dia belum bayar semua. Nomor 4 dia sama dengan nomor 2. Ya. Jadi hutang bayar 4, hutangnya 4. Berarti tidak ada hutang, tidak ada sisa hutang, tidak ada lebih. Berarti berapa itu? Nomor 5. Ya, 2 tambah negatif 5. Kalau pakai garis bilangan, berarti maju 2, mundurnya 5. Dia berhenti di mana? Atau kalau pakai hutang dengan bayar hutang, 2 berarti positif, berarti bayar hutangnya 2, sementara hutangnya 5 karena negatif. Nah, berarti dia belum bayar semua itu hutang. Berarti jawabannya harus negatif. Atau kalau seperti punya cara tadi, kalau tanda berlawanan jadi kurang, berarti 2 kurang 5. Ayo, berapa? Silakan jawab. Siswa-siswi sekalian, setelah kalian mempelajari cara menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, jika kalian mau menentukan suhu udara di suatu tempat. Jadi seperti tadi tujuan pembelajarannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita lihat contoh yang berikut. Suhu udara di suatu kota pada pukul 6 adalah negatif 60 derajat. Setiap jam suhu udara naik 30 derajat Celcius. Berapa suhu udara kota tersebut pada pukul 11? Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Tentu pertama kita lihat dulu waktu dari pukul 6 sampai pukul 11 itu berapa jam? Jadi 5 jam. Nah, suhu pada pukul 6 tadi negatif 60 derajat Celcius. Nah, karena dia katakan naik 30 derajat, berarti pada pukul 7 setelah 1 jam dari pukul 6, berarti negatif 60 tambah negatif 30 berarti negatif 30 derajat. Kemudian pada pukul 8, 1 jam lagi, negatif 30 tambah 30. Nah, jangan lupa caranya seperti yang pertama tadi,
negatif 60 tambah 30 karena ini bilangannya besar, mungkin tidak bisa menggunakan garis bilangan. Maka seperti yang Ibu sampaikan di video, ada istilah utang dan bayar utang. Jadi kalau yang negatif utang, positif bayar utang. Utang 60, bayarnya cuma 30, berarti masih ada utang 30, maka negatif 30 derajat. Nah, sekarang pukul 8, negatif 30 derajat tambah 30 derajat. Nah, utang 30, bayar juga 30, berarti tidak ada utang dan utangnya sudah habis, berarti 0 derajat Celcius. Pukul 9, 0 derajat Celcius tambah 30 derajat Celcius, berarti 30 derajat Celcius. Pukul 10, 30 derajat Celcius tambah 30 derajat Celcius, 60 derajat Celcius. Pukul 11, 60 tambah 30, 90 derajat Celcius. Jadi suhu udara di kota itu pada pukul 11 adalah 90 derajat Celcius. Baiklah siswa-siswi, jika kalian belum paham setelah kalian menonton video pembelajaran, silakan kalian pelajari kembali pada bahan ajar dan kerjakan LKPD 1. Pengumpulannya menunggu pemberitahuan dari sekolah. Dan LKPD itu kamu ambil dari bahan ajar yang sudah kamu fotokopi, kamu gunting dan dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih.